Halo semuanya, kali ini kita akan masuk ke topik barisan dan deret bilangan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa untuk ditonton, di-subscribe, dan di-share ya. Komen juga dan likes. Thank you. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita masuk ke topik pola bilangan. Pola bilangan di sini yang akan kita diskusikan atau kita bahas adalah ada beberapa. Yang pertama yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu memiliki pola 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini memiliki beda tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka suku pertamanya atau U1-nya atau A-nya adalah 2. Dengan demikian kita bisa tentukan rumus dari pola bilangannya ya. Maka masukkan ke rumus umum UN A suku pertama ditambah N kurang 1 kali beda. A-nya 2, A-nya 1 ya, itu A-nya 1. Maka 1 ditambah N kurang 1 dikali bedanya 2. Dengan demikian 1 ditambah, ini kamu kalikan ke dalam, kamu jabarkan dulu, 2N kurang 2, maka menjadi 2N kurang 2 tambah 1, maka 2N kurang 1. Nah, inilah dia untuk pola bilangan ganjil. Nah, bagaimana dengan pola bilangan genap? Untuk dia pola bilangan genap, maka kita bisa tentukan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Maka ini A-nya atau U1 dengan bedanya adalah kalau kita lihat di sini adalah kenaikannya 2, tambah 2, tambah 2, dan tambah 2. Maka kita bisa tuliskan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, untuk kali ini nilai daripada A-nya adalah 2. 2 ditambah N kurang 1 kali bedanya 2. Maka 2 ditambah, seperti biasa kamu harus jabarkan dulu, jadi 2N kurang 2. Maka 2N ya, 2N kurang 2 tambah 2. Maka ini tinggal 2N. Kenapa? Ini kamu coret. Maka pola bilangan pada bilangan genap adalah 2N. Dan seterusnya adalah untuk dia bilangan segitiga. Nah, untuk bilangan segitiga ini agak sedikit berbeda. Yang pertama adalah kita bisa gambarkan dulu ya. Nah, segitiga kita mulai dari 1. 1 itu di sini polanya. Kemudian masuk ke pola yang kedua atau suku yang kedua. Masuk ke suku yang ketiga. Masuk ke suku yang keempat. Oke, itu dia. Maka kita dapatkan dia 1, 3, 6, dan 10. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia membentuk segitiga. Maka rumusnya yang kita bisa pakai adalah UN sama dengan setengah. Nah, kamu kalikan nanti ya. Setengah
dikali N tambah 1. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk dia bilangan segitiga ini, dia tidak memiliki nilai beda yang pasti. Beda dengan yang bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, selanjutnya bagaimana dengan persegi? Kita lihat lagi untuk persegi. Untuk dia persegi atau bilangan persegi, bilangan persegi itu kita bisa gambarkan dimulai dari pola yang pertama terlebih dahulu, masuk ke suku yang kedua. Berarti dimulai dari 1 itu masih dia hitung sebagai membentuk persegi awal mulanya. Kemudian 1, 4, baru selanjutnya masuk ke 9 ya. Persegi di sini kita asumsikan dia sebagai square ya, atau sesuatu hal atau bilangan yang bisa dipangkatkan. Nah, demikian. Baru masuk ke 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2. Kalau kamu lihat di sini 4 pangkat 2 artinya kan 16, berarti saya gambarkan ini ada 16 bulatan. Nah, itu. Maka dapat kita lihat di sini bahwa ini 1, 4, 9, dan 16. Maka bagaimana cara menentukan polanya ya? Kan dia tidak memiliki beda yang sama ya, tapi pola bilangannya atau pola suku ke N-nya ini sama dengan 2 ataupun N pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita mau hitung dia suku ke-5, maka 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti nanti ada 25 bulatan ya. Berarti 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana dia bilangan persegi panjang. Bilangan persegi panjang itu Nah, kalau dia bilangan persegi panjang, berarti dimulai dari 2. Nah, ini sedikit berbeda dengan persegi. Nah, karena persegi itu kan bentuk pangkat. Nah, sedangkan ini adalah kebalikannya. Saya tuliskan saja. Kalau digambarkan dia, saya gambarkan beberapa pola saja. Ini 2, maka selanjutnya menjadi 6 ya. Jadi supaya adik-adik itu lebih paham, saya gambarkan polanya. Selanjutnya dari 6 menjadi 12 ya. 12 karena tidak muat, jadi saya gambarkan sampai 12 saja. Nah, jadi ini dan seterusnya ya. Ini juga tadi dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa dia 2, 6, dan 12. 2, 6, dan 12. Berapa yang menjadi pembedanya di sini? Nah, kalau kita lihat untuk dia pola bilangan ini atau bilangan persegi panjang, maka polanya atau pola suku N-nya ini sama dengan N tambah 1. Karena kita tidak bisa tentukan berapa bedanya. Kalau 2 ke 6 itu kan bedanya adalah 4. 6 ke 12, 6. Nah, pembedanya itu selalu berbeda. Maka dengan demikian bisa kita tentukan
Kalau menghitung misalkan suku ke-5, maka ada berapa bulatan? Maka 5 tambah 1. Maka 5 kali 6 ada 30. Selanjutnya yang terakhir yaitu bilangan segitiga Pascal. Bilangan ya segitiga Pascal. Nah, bilangan segitiga Pascal kita tahu bahwa dia ini juga membentuk piramid. Nah, memiliki pola dimulai dari angka 1, kemudian kiri kanan 1. Nah, selanjutnya kamu jumlahkan ini menjadi 2. Kemudian setiap sisi kiri dan kanan 1. Nah, selanjutnya kamu jumlahkan lagi. Ya, ini menjadi 3 dan 3. Selanjutnya di kiri kanan juga ada 1. Selanjutnya kamu jumlahkan lagi ini 4, 6, 4, dan kiri kanan 1. Nah, selanjutnya ini 1. Nah, ini jadi 5 ya. Kemudian 10, kemudian 10, dan ini 5, dan ini 1. Nah, seperti itu seterusnya. Maka polanya adalah pola yang bisa kita perhatikan di sini. Polanya itu menjadi 2 dipangkatkan n kurang 1. Nah, itu pola yang berlaku untuk dia bilangan segitiga Pascal. Oke adik-adik, saya tutup untuk barisan dan deret bilangan untuk pola bilangan saja di video kali ini. Nanti saya akan masuk ke video berikutnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Oke.